semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku, Risa. Di video kali ini aku mau bikin A Day in My Life part 2. Nah, ini adalah kegiatan aku kalau udah malam, kalau anak aku udah tidur. Bisa dilihat ya, ini rumahnya berantakan banget, terutama ruangan ini, karena ruangan ini tuh paling sering dibuat main sama aku, sama anak-anak. Jadi kalau malam pasti berantakan, apalagi di atas etalase. Nah, ini ada uang hasil jualan yang udah beberapa hari nggak aku rapiin, kayak asal dimasukin aja ke kresek. Terus ini tadi sore aku abis jatuh juga pas habis belanja, sakit banget sini. Untung aja Husen nggak kenapa-napa. Tapi aku harus tetap bersihin rumah biar enak dilihat dan enak buat tiduran. Nah, pertama-tama ini aku mau beresin dulu. Ada pampers di atas sini, mau aku masukin tas. Ini tuh selalu aku bawa kemana-mana, jadi kalau misalkan pas di luar Husen IO atau mungkin pipisnya udah penuh gitu, aku gantiin pampersnya. Terus ini ada kardigan, ada kerudung, ada selendang yang asal aja sih aku taruh situ karena kadang buru-buru ya. Terus ini ada spray yang biasanya aku pakai untuk kasur di bawah. Terus ada kerudung juga. Terus ada topi. Nah, ini aku mau masukin ke mesin cuci. Terus ini tasnya aku mau taruh di pojok. Oh iya, maaf banget kalau di video kali ini mungkin kalian bakal lihat luka di tangan aku agak sering, karena memang aku kalau punya luka nggak pernah aku tutup-tutupin, jadi aku buka aja biar cepat sembuh. Kalau misalkan kalian nggak suka ngeliatnya, kayak jijik atau mungkin risih gitu, bisa aja di skip. Nah, ini untuk helm anak aku taruh di dalam etalase sama buku-buku. Ini asal aku taruh di dalam aja sih. Natanya kapan-kapan aja, yang penting semuanya masuk di etalase. Terus untuk kunci aku taruh samping sini. Terus ini ada jajannya anak aku, boneka juga, ada gelas. Terus ini aku tata-tata dulu. Untuk sampah-sampah aku singkirin sekalian. Terus barang-barang yang bisa masuk di ember pojok itu aku langsung taruh aja di situ, kayak perintilan kecil-kecil. Ada kayak apa tuh, kaca kecil, terus pulpen. Nah, ini bonekanya aku taruh aja di situ. Terus ini ada boneka Baba kesukaan anak aku. Terus ini aku taruh bantal di pojokan biar dia nggak kejedok tembok. Terus ini untuk jajanannya aku taruh aja di sini, udah aku tutup. Nah, ini hasilnya lumayan lah ya, bisa lebih celing sedikit. Sekarang saatnya aku rapihin mainan-mainannya. Ini adalah part yang udah sekian banyak kali aku ulangin terus. Setiap hari tuh aku ngelakuin bisa sampai 5-8 kali ngeberesin semua mainannya. Jadi nggak yang melulu anak aku selalu beresin sendiri sih. Kalau misalkan mereka masih melek ya aku suruh beresin sendiri. Cuma kalau mereka udah terlanjur tidur ya aku aja yang beresin. Nah, ini aku tata. Ini ada mainan apa nih, donat susun. Terus ini ada satu donat yang hilang, aku lagi bingung nyarinya di mana. Terus karena emang nggak ketemu, ya udahlah, nggak usah dicari. Nanti kalau udah saatnya ketemu juga pasti bakalan ketemu. Terus ini aku sebagian mainannya aku masukin ke dalam kardus. Ada apa tuh? Ada truk, terus ada ayam-ayaman, ada bola, terus ada telepon guguk, terus ada apa nih, softbook. Oh ya, softbook tuh juga bagus loh kalau misalkan untuk anak yang baru lahir atau mungkin sekitar 3 bulanan, karena dia kan ada bunyi kresek-kreseknya ya, kayak bisa buat mancing dia buat apa, pendengarannya. Terus untuk rangsangan di tangannya. Terus ini untuk bolanya aku taruh di atas kardus. Terus itu ada truk juga. Ini tuh truk selalu lepas dari badannya, karena anak aku tuh suka banget ngelepasin truk-truk kayak gitu. Terus maka nanti bingung sendiri gimana cara masangnya. Terus aku taruh situ aja. Terus ini aku mau beresin selimut. Kalau anak aku nyebutnya itu hai, karena bagian topinya itu kan ada wajah Doraemonnya ya. Terus kadang tuh aku suka bilang hai hai gitu kan. Terus mereka nyebutnya ini namanya hai. Nah, sekarang aku mau rapiin tempat tidurnya. Untuk selimutnya aku taruh aja di bawah. Sebenarnya ini bed covernya tuh
entah ya ini bed cover apa selimut, anggap aja bed cover ya, bed covernya itu tuh kebalik, harusnya ini tuh memanjang nih, malah aku melebar gitu kan, jadi nggak nutupin semua bagian kasur. Lanjut aku sekarang nyapu karena semuanya udah ditata, sekarang saatnya untuk disapu. Aku tuh udah ngerasain itu kayak aduh banyak banget debunya, banyak banget kotoran-kotoran kecil. Setiap aku ngelangkah tuh banyak banget kotoran yang nempel di kaki, rasanya kayak risih gitu. Semenjak punya anak, terutama semenjak aku rumah sendiri ya, rasanya untuk bersih-bersih tuh makin ada. Padahal dulunya sebelum nikah, sebelum punya anak juga bersih-bersih tuh kayak mager gitu loh. Oke, sekarang aku mau lanjut untuk beresin uang hasil jualan yang udah beberapa hari ini, mungkin hampir seminggu ya, udah nggak pernah aku tata lagi, udah berantakan banget. Setiap mau ada yang beli, kalau mereka bawa uang lebih dan harus ada kembalian tuh aku sampai bingung nyari pecahan-pecahannya karena udah nggak pernah aku tata lagi. Terus ini uang yang udah di gelondong-gelondong kayak gitu, aku masukin dulu ke dalam kresek. Terus aku ambil uang dari yang paling gede dulu, karena dia kan yang paling sedikit ya lembaran-lembarannya, jadi biar lebih cepet aja. Biasanya sih aku natanya dari uang 100.000, 50.000 sama 20.000 itu aku jadiin satu, karena memang uang itu kan jumlahnya sedikit ya, enggak yang sebanyak 2.000 sama 5.000-an. Terus ini aku lagi nyari-nyari mana lagi yang dikelompokin. Nah ini udah selesai, terus aku mau gabungin sama yang di kresek tadi, terus aku tata, aku rapiin. Entah kenapa ya, mungkin karena aku mantan teller, jadi aku kalau lihat ada uang berantakan tuh rasanya kayak risih gitu loh. Apalagi kalau misalkan uang yang nggak ditata urutannya dari yang paling bagus sampai yang paling jelek. Ini karena aku nggak punya waktu banyak sih, jadi nggak aku urutin dari yang paling bagus dan sampai paling jelek. Mungkin kalau aku ada waktu lebih bakal aku urutin, jadi kayak lebih enak gitu mandangnya, dilihatnya tuh lebih rapi, lebih enak. Oke, terus ini aku lanjut di pecahan 10.000-an. Ini aku tata juga, asal aku jadiin satu aja, nggak aku tata dari yang paling baik nggak yang aku tata dari yang paling bagus sampai yang paling jelek. Pokoknya yang penting udah ketata rapi gitu aja. Oh ya, di sini aku juga nggak yang dihitung ya, ini uangnya ada berapa gitu. Pokoknya ya nggak mungkin kurang juga insya Allah, karena aku juga jarang banget sih pakai uang ini. Paling aku pakai uang ini tuh untuk jajan anak aku kayak 3.000 atau mungkin 10.000, tapi itu juga jarang sih, karena aku jarang banget beliin jajan anak aku. Kalau nggak bener-bener butuh banget dibeliin jajan ya aku nggak akan beliin dia jajan, karena kalau misalkan dia mau jajan, dia harus ngelakuin sesuatu dulu, kayak misalkan harus manut dulu, harus jadi anak yang baik dulu gitu. Terus ini udah aku tata, terus aku gabungin sama uang yang 10.000-an tadi yang udah ada di kresek, terus aku karetin. Aku juga pernah nih ketemu sama abang-abang kurir JNT, pernah ketemu di warung pecel lele gitu. Bukan ding, warung pecel, ya warung pecel, bukan warung pecel lele ya, beda ya. Terus dia tuh kayak kebingungan gitu loh, mau cari tempat yang bisa nuker uang. Untungnya ketemu aku ya, terus aku tawarin, Mas kalau mau nuker, mending datang ke tempatku aja deh, mau tuker berapa aja insya Allah ada gitu. Karena jujur aja ya, ngurusin uang banyak banget kayak gini tuh kayak megangnya tuh kayak kesusahan gitu loh. Padahal dulu ya awal-awalnya nyari uang receh tuh susah, sekalinya dapat uang receh tapi banyak banget gitu. Kalian pernah ngerasain gak sih kalau jualan tuh kayak gitu, sekalinya dapat uang receh terus, sekalinya dapat uang gede terus, sampai nggak punya receh sama sekali. Tapi alhamdulillahnya sekarang udah ada banyak, jadi kalau misalkan bawa uang 100.000 itu pasti insya Allah ada kembaliannya. Terus nih lanjut aku pakai ini aku lanjut tata yang 5.000-an. Oh ya, kalau di warung aku sih kebanyakan uangnya 2.000-an ya, karena di sini tuh banyak bocil lagi pada top up. Di tempat kalian sama nggak sih kayak gitu? Bocil-bocilnya tuh banyak yang top up game Free Fire gitu. Kalau ML jarang ya, banyakan sih FF. Itu lumayan sih untuk pemasukan di warung aku ini, karena mereka tuh kalau di tempat aku tuh top upnya nggak yang gede-gede gitu, top upnya tuh yang kecil-kecil kayak cuma 10.000. Itu kan kalau dikaliin untungnya lebih banyak ya ketimbang mereka yang langsung top up 50.000 gitu.
Coba kalau misalkan mereka top upnya yang 10.000, paling nggak aku dapat untung sekitar 2.000. Kalau mereka top upnya sampai 5 kali atau 50.000, aku kan dapatnya sekitar 10.000. Tapi kalau misalkan kalau misalkan mereka top upnya sekali langsung 50.000, aku paling tuh dapat kayak cuman 6.000 doang. Jadi aku lebih suka sih kalau di daerah sini tuh top upnya pada nominal kecil. Sama aja kayak kalau misalkan mereka tuh beli pulsa, aku lebih suka orang beli pulsa dengan nominal yang kecil daripada mereka beli pulsa nominal yang gede. Karena kalau mereka beli pulsa nominal yang besar, itu untungnya tuh sedikit gitu loh, daripada mereka beli dengan nominal yang kecil. Oke, lanjut. Di sini aku lagi nata uang 2000-an. Ini juga udah banyak banget. Bahkan aku tuh sampai dapat berapa bendel gitu kemarin. Terus aku storein aja ke koperasi. Jadi biar enggak nimbun banyak uang 2000-an. Sebenarnya aku juga ada sih uang receh. Uang receh tuh dulu sampai ada 1 ember. Terus udah aku bendelin gitu. Terus udah aku storein juga ke koperasi. Karena kalau misalkan itu uang receh ada di sini lama banget, itu pasti buat mainan anak aku sih. Terus nanti tuh kayak bingung gitu loh beresinnya, karena uang koin itu kan banyak banget ya 1 ember. Kalau 1 ember diberantakin itu aduh, beresinnya bener-bener harus pakai tenaga banget. Tapi kalau cuma sedompet kecil yang di dompet merah itu beresinnya nggak yang susah-susah banget sih. Dan kalaupun ada yang hilang juga nggak akan yang nyesek banget, karena kan yang hilang sedikit. Oke, ini udah aku tata, terus aku gabungin sama uang 2000-an. Kayaknya nih sih ini udah ada 100 lembar ya, cuman belum aku hitung lagi sih. Nanti kalau udah ada 100 lembar baru aku tukerin ke koperasi. Jadi biar nggak nimbun uang ribuan yang banyak banget kayak gini, biar bisa ditukar sama uang-uang yang lebih gede pecahannya. Oke, lanjut sekarang ke uang 1000-an. Uang 1000-an ini nggak terlalu banyak sih di aku. Paling banyak itu uang 2000-an sama 5000-an. Yang lainnya sih paling nggak ada sampai 50 lembar ya. Tapi kalau 2000 sama 5000-an itu bisa banyak banget, bisa sampai 100 lebih. Terus ini tinggal aku tata aja. Oh ya, di sini aku nggak ada maksud untuk pamer sama sekali ya. Kalau misalkan kalian ada yang ngerasa kayak gitu, aduh istighfar deh. Nggak ada maksud buat pamer, lagian apa juga sih yang mau dipamerin ya kan. Di sini aku cuman cerita aja sih, sharing tentang kegiatan aku sehari-hari, termasuk nata uang. Jujur aja ya, kalau nata uang kayak gini tuh aku jadi inget waktu aku masih kecil, kalau malam sering bantuin ibu aku untuk nata uang hasil jualan di warung. Ya sama aja gitu kayak aku kayak gini, karena itu tuh seru banget, kayak mainan warung-warungan gitu loh. Ada yang beli, terus nanti aku nata uangnya. Tapi kayak beneran jadi kenyataan gitu. Waktu kecil suka main uang-uangan, terus waktu udah gede kerjanya di koperasi, bagian teller, nata uang juga. Hehe. Itu dulu sih, cuma sekarang udah enggak. Sekarang aku jadi ibu rumah tangga. Nah, ini udah selesai aku tata semuanya. Terus aku masukin ke kresek. Aku lebih suka kresek kayak gini sih daripada kayak laci gitu. Karena kalau laci udah pasti dibuat mainan anak aku, tapi kalau kresek ini kan ngumpetinnya gampang. Terus ini ada uang koin, aku masukin aja ke dompet. Nanti kalau misalkan udah ada yang banyak itu mungkin aku bakal bendelin per kelompok-kelompoknya. Nah, ini aku udah selesai beresin ruangan ini, selesai beresin uangnya, selesai beresin di atas etalase. Sekarang aku mau lanjut tidur sama anak aku. Kadang tuh aku tidur di luar gini ya sama anak aku. Kadang juga aku tidurnya di dalam. Ini posisi kakaknya tuh tidurnya di kamar dalam sama ayahnya. Aku tidur di luar karena enak aja sih, tidur di luar itu tuh lebih semilir, lebih adem daripada tidur di kamar. Jadi aku lebih suka tidur di luar, terus kayak lebih luas aja gitu, dan nggak khawatir juga kalau anak bakalan jatuh. Oke, segini aja A Day in My Life part 2 versi aku. Jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe, serta share video ini ke sosial media yang kalian punya. Terima kasih yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.